Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi fi baitillah fil asr al-awahir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan hari ini, sore ini, nanti malam ba'dal maghrib kita akan sampai kepada malam ganjil, malam 25, di mana di dalam salah satu hadisnya Rasulullah menyarankan kita untuk mengejar Lailatul Qadar di malam ganjil 10 hari terakhir, di mana puncaknya adalah tanggal 27 Ramadan. Nah, dan hari ini kita di waktu iftar, waktu menjelang iftar, yang di saat disarankan oleh Rasulullah, disunahkan oleh Rasulullah untuk berdoa, karena doa makbul pada saat itu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya nasihatkan kepada diri saya juga, buat semuanya, terutama syabab, para pemuda. Pemuda yang saya maksud adalah, pertama, anak saya yang hadir di acara ini 4 orang, 3 putra 1 putri. Yang kedua, murid-murid saya yang hadir mungkin sekitar 15 atau 20 orang atau 15 orang. Dan para pendukung dakwah, baik yang ada di kota Surabaya atau yang kota lain, dan semua syabab yang ada. Maka saya ingatkan kepada kalian semuanya, kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kesenangan 10 hari kita di sini dengan segala kesulitan. Untuk apa? Tujuan utamanya untuk menjadi abnaul akhirah, yaitu anak-anak, pemuda-pemuda yang orientasinya akhirat. Dan abnaud dunia, anak-anak dunia yang hidupnya untuk dunia, programnya 3, ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, tidak akan pernah bisa dikalahkan kecuali oleh abnaul akhirah. Dunia hari ini dikuasai oleh abnaud dunia. Dunia hari ini dikuasai oleh syababud dunia, baik minal kafir maupun minal asim. Minal asim, ya, orang kafir atau orang-orang Islam yang munafik, yang berdosa. Maka untuk menghadapi mereka, kita harus ciptakan abnaul akhirah, syabab-syabab yang berorientasi kepada akhirat. Program ini yaitu i'tikaf untuk mencetak. Maka saya ingatkan, ini kita ini sudah di pertengahan jalan. Salat dengan perjuangan 5 waktu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 87 ayat 14-17. Surat 87 ayat 14-17. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Ayat ini menjelaskan ada 3 cara yang harus dilakukan oleh seseorang supaya tidak terpengaruh dunia,
dan kemudian mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Padahal akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Banyak orang tertipu, tergoda oleh dunia, akhirnya tidak mengejar akhirat, tidak berorientasi kepada akhirat. Ayat ini menjelaskan lakukan 3 hal supaya kita fokus kepada tujuan akhirat dan tidak terpengaruh dunia. 3 itu, yang pertama, qad aflaha man tazakka, sucikan hati. Wa dzkurisma rabbika fasalla, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat, terutama salatul fard dan salatus sunnah, dan salat sunnah yang utama adalah salatul lail. Ini training dengan satu harapan, setelah melewati bulan Ramadan kita menjadikan salatul lail pakaian kita yang paling berharga, kesenangan yang paling nikmat, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, ya. Apa kata Ibrahim? Ya. Nahnu fi aish lau alima bihil muluk laqata'na bisuyuf. Coba lihat, kata Ibrahim bin Adham, kami ini berada di dalam satu kehidupan yang sangat nikmat. Kalau raja-raja di muka bumi ini mengetahui betapa nikmatnya kami, maka raja itu akan datang untuk memotong leher kami dengan pedang. Nah, apa kenikmatan tersebut? Salah satunya adalah salatul lail. Ini yang pertama. Maka siapa saja yang mengikrarkan dirinya untuk menjadi abnaul akhirah, berorientasi kepada akhirat, maka dia harus berusaha untuk tidak terpengaruh dunia. Lakukan 3 hal. Tazakka, sucikan hati, tazkiyatun nafas, zikrullah, zikir kepada Allah, dan salat, terutama salatul lail. Ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 76 ayat 24-26. Surat 76, surat Al-Ihsan ayat 24 sampai 26. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Coba lihat apa kata Allah. Siapa saja yang mau meletakkan dirinya, bertekad untuk sabar menegakkan hukum Allah, memahami, mengamalkan, mengajarkan dan memperjuangkan hukum Allah, dan sudah berikrar tidak akan taat kepada kafir atau asim yang membawa kepada kesesatan, maka senjata supaya mereka kuat yaitu sabar menegakkan hukum Allah dan tidak taat kepada kekafiran, lakukan 2 hal. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, zikir kepada Allah siang dan malam. Yang kedua, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, malam hari sujud dan bertasbih di malam yang panjang. Saya buka tafsir, bertasbih itu diartikan 2, baca tasbih atau sholat lail, sholat di malam yang panjang. Kita baru latihan 2,5 jam, mulai jam 12 sampai jam 2:30. Harus lulus sehingga kita bisa melakukan lebih panjang lagi fi buyutina, di rumah kita, ya, fi qaryatina, di desa kita, dan di dalam perjuangan kita. Bisa difahami? Siap? Takbir. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 7 ayat 170. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah
inna la nudi'u ajral muslihin. Kata Allah, orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi ini, dan yang melakukan perbaikan itu hanya 3 orang: dai, al-amiru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, pelaku amal ma'ruf nahi munkar, dan yang ketiga adalah mujahid, yang melakukan perbaikan di muka bumi ini 3. Itu dia harus mempunyai 2 sifat. Kalau 2 sifat atau 2 sikap itu dia miliki, Allah akan memberikan pahala yang besar. Sikap itu adalah yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan mendirikan salat. Imanu fiddin rahimakumullah. Ya, 3 itu cukup. Coba lihat, 3 bicara tentang orientasi akhirat, bicara tentang sabar menegakkan hukum Allah dan tidak taat kepada orang kafir. Yang ketiga bicara tentang aktivis muslim. Semuanya erat hubungannya dengan salat, salat, salat. Iman fiddin rahimakumullah. Di dunia ini lahir pemuda-pemuda yang kehadirannya bagaikan mata air yang mengeluarkan arus, bukan terpengaruh arus. Seperti angin yang bertiup, tidak ditiup. Nah, siapa dia? Mereka modal utamanya diantaranya salat. Saya akan ceritakan salah satunya. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Nah, atau rahimahullah, karena Abdurrahman ini adalah tabi'in, anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Salatnya Masya Allah, salatul lailnya Masya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia pemuda yang sangat berani. Di mana letak keberaniannya? Mari kita lihat. Waktu itu Muawiyah mempengaruhi masyarakat untuk memilih Yazid sebagai putra mahkota, sehingga waktu setelah Muawiyah meninggal, tapuk kepemimpinan dipegang oleh Yazid. Nah, dan ini tidak biasa dilakukan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin. Nah, maka waktu Muawiyah ceramah di atas mimbar, datang Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abdurrahman? Muawiyah, kau menginginkan kami mengikuti kau supaya memilih anakmu menjadi pemimpin setelah kau. Kami tidak sudi. Maka demi Allah yang kami minta satu saja, kembalikan ini kepada majelis syura kaum muslimin. Kalau tidak, kami akan kembalikan kepada kau dalam bentuk peperangan. Ihwanu fiddin rahimakumullah. Syabab seperti itu, berani menghadapi pemimpin yang paling berkuasa pada saat itu. Langsung nasihatnya nyerang ke program pribadinya untuk mengangkat anaknya sebagai pemimpin. Apa kata dia? Kami akan kembalikan dalam bentuk peperangan. Kami tidak setuju. Hanya tidak digubris nasihat itu. Kemudian Yazid diangkat sebagai pemimpin. Pada detik-detik Yazid di pemimpin itu diapakan kalau pertama kali itu? Dilantik. Salah satu pejabat Muawiyah, ada dinastinya atau pejabat, mengeluarkan satu statement, alhamdulillah kami lantik Yazid sebagai khalifah mengikuti sunnah Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat petunjuk dan hidayah. Langsung Abdurrahman berdiri. Itu bukan sunnah Abu Bakar. Abu Bakar bapaknya. Bukan sunnah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ayahku tidak memilih keluarganya sebagai pemimpin. Dia memilih seorang pemuda dari Bani Adi, yaitu Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Sunnah yang kau lakukan bukan sunnah Abu Bakar, tapi sunnah Heraklius, Imanuddin, Raja Romawi. Pemuda yang seperti itu. Apa sebabnya? Salat. Maka sekali lagi, paksa dirimu untuk salat malam. 11:30 bangun. Jangan kalah sama orang-orang tua, dari tempat jauh datang. Anaknya sudah 15 mungkin. Kalian masih sabab. Apa yang kalian pikirkan? Tidak punya anak wala istri, la utang wala aisyai. Mikir apa? Salat. Ihwanu fiddin rahimakumullah. Kalian tahu nggak
Siapakah orang yang pertama kali membunuh musuh Islam yang paling besar? Musuh-musuh Islam pertama yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah, yaitu Abu Jahal. Tahukah Anda siapa? Subhanallah, yang membunuh adalah dua orang anak, satu umur 13 tahun, yang kedua umur 14 tahun, namanya Mu'ad dan Mu'awid. Nah, tahukah Anda bagaimana mereka membunuhnya? Waktu di peperangan Badar, dua orang anak umur 13 tahun, di kelas berapa? SD kelas berapa? SD ya, SMP ya? SMP kelas 2, kelas 1, 13 tahun. Hah? Kalau anak 13 tahun sekarang hobinya makan pentolan, sambil makan ciki-ciki lihat Upin Ipin. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke peperangan Badar, dia bertanya sama Abdurrahman bin Auf, Pak, yang namanya Abu Jahal itu mana? Loh, mau apa kau di peperangan ini? Kami mendengar dia itu musuh Islam dan memusuhi Rasulullah. Kami ingin menyelesaikannya, ingin membunuhnya. Loh, tapi kami tidak tahu orangnya mana. Tolong diberitahu loh. Lugu. Kata Abdurrahman, nanti tak beritahu. Pas lewat, itu loh, yang naik kuda itu yang barusan lewat. Oke, didatengin. Anak kecil. Apa yang dilakukan oleh Mu'ad dan Mu'awid? Kakinya Abu Jahal dipotong. Akhirnya dia jatuh dari kuda. Mau diselesaikan, mau dibunuh, anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah yang belum masuk Islam datang nyikat Mu'ad. Akhirnya tangannya Mu'ad potong. Antum tahu, waktu tangannya Mu'ad potong, diambil oleh Mu'ad, tangannya dibawa terus sampai akhirnya dia tidak kuat, dibuang tangannya, sudah tidak kuat. Nah, pada saat Ikrimah sibuk dengan Mu'ad dan peperangan, si Mu'awid datang menyelesaikan Abu Jahal. Jelas, takbir. Ada syabab. Kenapa bisa muncul sabab seperti itu? Salah satu rahasianya kuat di dalam sholat, terutama sholatul lail. Dan menurut saya Abdul Azam rahimahullah, berdasarkan sejarah ya, beliau mengambil kesimpulan memang sholatul lail itu diwajibkan waktu awal-awal Rasulullah dalam keadaan lemah, wajib. Setelah itu sunnah, yaitu dengan diturunkannya ayat yang ke-20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, dan selanjutnya. Nah, kenapa? Untuk memperkuat posisi kaum muslimin menghadapi musuh-musuh Islam. Ikhwanu fiddin rahimakumullah ya. Dan cerita yang ketiga, saya akan ceritakan seorang syabab yang istimewa. Kenapa saya katakan ya, bukan zaman dulu, zaman sekarang ya. Baru saja meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Hebatnya di dalam hal sholat, apa yang terjadi? Dia membuat sejarah ya, bukan hanya dilupakan orang di dalam sejarah, tapi dia yang membuat sejarah. Siapa dia? Mari kita lihat. Ada seorang pemuda kuliah di kampus universitas umum di salah satu kampus di Mesir. Pada hari pertama kuliah itu di murid kalau dikerjain pertama itu diapain namanya saya? Ospek. Hari pertama di ospek, adzan dohor, dia cari, di kampus adzan kok tidak ada masjid. Dia tanya sama dosen, sen, mana masjid? Kata dosen, itu loh di bawah. Maka dia menuju ke bawah. Di bawah dia lihat ada musola kecil, kotor. Di sampingnya ada WC, WC-nya pesing. Di situ ada satu orang sholat. Dia mau sholat, maju mundur dia, enggak. Dia tunggu dulu sampai satu orang sholat itu salam. Setelah salam ditanya, mas, mana musola yang dimaksud? Ya ini musola kotor, di sampingnya ada WC pesing, dan di atas kita orang menginjak-injakan kakinya di lantai 2. Wallahi, karena kemuliaan sebagai seorang muslim, saya nggak mau sholat di sini. Apa yang dia lakukan? Dia naik, dia cari tempat yang paling bagus di kampus itu, yang paling berwibawa. Ternyata tempat yang paling berwibawa di depan kantor rektor, direktur. Di depan kantor rektor dia adzan sekeras-kerasnya. Allahu Akbar, adzan. Sampai la ilaha illallah. Waktu dia adzan, mahasiswa datang mengatakan dia wong gendeng ya,
orang gila, ada apa kau? Dia tetap adzan, dia duduk, kemudian dia qomat, dia sholat seorang diri. Hari kedua, hari ketiga, hari kelima, hari keenam, baru ada satu orang sholat. Hari ketujuh, hari ke-8, 2 orang. Hari ke-10, hari ke-20, 3 orang. Sebulan 4 orang sholat. Setelah itu datang rektor, manggil dia sini. Apa kata rektor? Saya jadi malu, di fakultas ini tidak ada musola, maka saya berjanji akan bangun masjid yang megah. Karena di fakultas dia dibangun masjid, fakultas yang lain demo minta dibangunkan masjid, maka seluruh fakultas di universitas itu dibangun masjid yang megah. Karena universitas itu dibangun masjid, maka universitas yang lain juga protes, maka sejak saat itu seluruh universitas di Mesir dibangun masjid yang megah. Siapa dia? Dia itulah Hasan al-Banna yang mengukir di dalam sejarah. Sebagian ulama berpendapat, ya, di antara cikal bakal lahirnya aktivitas jihad di zaman modern, yang puncaknya yaitu jihad Afghan, kemudian melahirkan jihad-jihad di tempat yang lain, salah satu sebab cikal bakalnya adalah pergerakan Ikhwanul Muslimin yang dibangun oleh Hasan al-Banna. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Saya tidak terlalu mengagung-agungkan beliau, tapi karena dia manusia punya kesalahan, tapi saya tidak mau merendahkan beliau sebagaimana yang dilakukan oleh banyak dai, ya, merendahkan beliau. Padahal Ikhwan fiddin rahimakumullah, mari kita letakkan dia pada tempat yang adil. Beliau ini mempunyai satu keistimewaan yang hari ini tidak mampu dilakukan oleh kebanyakan syekh yang ada di Saudi Arabia. Apa keistimewaannya? Kehadirannya di muka bumi ini membuat gentar Amerika dan sekutunya. Itu keistimewaannya. Keistimewaan seperti itu tidak dipandang dengan hormat oleh mereka-mereka yang tidak melakukan di dalam dakwanya kecuali mencerca Hasan al-Banna. Takbir. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, ya. Sekali lagi nasihat saya kepada syabab, kalian ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, 10 hari terakhir itu pemuda itu biasanya jalan-jalan ke mall, cari aksesoris untuk hidupnya supaya tanggal 1 Syawal dia tampil dengan penampilan yang segaul-gaulnya. Kalian ditundukkan oleh Allah untuk datang ke sini, maka jangan tergoda oleh syaitan. Syaitan itu pandai, Pak, ya. Kalau pertama melarang melakukan perbuatan iktikaf, setelah gagal godaan itu melakukan iktikaf, digoda iktikafnya supaya iktikafnya tidak sempurna. Ya, caranya bagaimana? Di sini habis waktunya minal kalam ilal kalam, min ngobrol ila ngobrol. Apa itu? Kenapa kalian ngobrol? Ajib. Malam ganjil ngobrol, ajib, ajib. Seperti orang yang baru diciptakan oleh Allah bisa ngomong terus. Jangan ngobrol, tinggalkan. Apa kata Atha bin Rabah? Atha bin Rabah itu seorang ulama, tabi'in, mantan budak, 40 tahun tinggal iktikaf. Iktikafnya 40 tahun, antum baru 10 hari. Iktikaf di Masjidil Haram 40 tahun. Atha bin Rabah, apa kata beliau? Saudara-saudara sekalian, maukah aku beritahu kepada kalian bahwa para sahabat tidak menggunakan lidahnya kecuali untuk 5. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan membahas Al-Quran. Yang kedua, qiraatul hadis, membaca hadis dan mempelajari hadis. Yang ketiga, thalabul ilm asy-syar'i, digunakan untuk menuntut ilmu syariat atau untuk mengajarkan. Yang keempat, al-amiru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk berdakwah. Yang kelima, digunakan untuk hajat kehidupan sehari-hari. Terpaksa ngomong sama istri, tolong bikinkan mie, ya, atau sama pembeli, tumbas penjual, ya, atau ngomong terpaksa. Apa kata beliau? Tahukah Anda
Kenapa sahabat bisa membatasi lidahnya hanya untuk 5 hal itu? Karena sahabat punya akidah. Apa itu akidahnya? Mari kita buka satu ayat. Allah berfirman di dalam surat 82 kalau nggak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat berapa? Karena banyak yang mencatat, saya cari dulu ya. Nah, ayatnya lupa saya. Nah, iya 82 ayat 10 11 12 ya. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Apa kata beliau? Inilah akidah para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya di hadapan kalian, di sekitar kalian ada malaikat yang selalu mengawasi. Malaikat itu kiraman katibin, mulia, katibin, selalu mencatat, selalu merekam. Begitu canggihnya alat rekam, apa kata Allah? Ya'lamuna ma ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui seluruh yang kalian kerjakan. Kalian kerjakan 100, dia tahu 100. Kalian kerjakan 1000, dia tahu 1000. Canggih alat perekamnya, bukan seperti alat perekam kita ini, enggak canggih. Itulah akidah. Karena akidah seperti itu, maka bisa mengatur murid. Pak, apa kata Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Da wa Dawa? Apa kata beliau? Tempat masuknya dosa dan kemaksiatan itu pada 4 tempat. Yang pertama pada lidah yang tidak dijaga atau mulut yang tidak dijaga. Yang kedua pada mata yang tidak dijaga. Yang ketiga pada akal, pikiran, kecenderungan berpikir yang tidak dijaga. Dan yang keempat pada langkah kaki yang tidak dijaga ya. Yang paling utama hifdzul lisan, jaga lisan. Lisan kita ini pokoknya maunya bicara. Kalau bukan bicara Al-Quran kebaikan, pasti kejelekan. Pokoknya dia ngomong terus ya. Ya, seperti makanan masuk ya. Mau ngomong terus. Kalau tidak bicara kebenaran, pasti bicara kejelekan. Maka sibukkan dengan Al-Quran. Dan iktikaf ini adalah waktu yang paling suci. Jangan habiskan untuk halaqah. Ngomongnya tidak penting. Minat to'am ila to'am. Di sana nasi gulai, di sana nasi kebuli. Ajib. Nah, bicaranya min sepeda motor ila sepeda motor, min film ila film, min HP ila HP. Ajib. Nah, jangan. Mungkin itu saja nasihat buat saya. Ini nasihat internal, karena kita masih menyisakan waktu 5 hari lagi. Dalam waktu 5 hari masih banyak hal yang akan kita kaji. Maka sebelum kajian itu kita lakukan tazkiyatun nafas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Allah berfirman di dalam surat Abasa ayat 3 dan 4, supaya kita bisa mendapatkan intifa minal Quran, manfaat daripada Al-Quran, lakukan 2 hal. Tazkiyatun nafas, sucikan hati. Hari ini tempat penyucian yang paling bersih. Yang kedua, pelajari Al-Quran ya. Karena masih ada 5 hari lagi kita berjumpa insyaAllah. 5 kali lagi atau 6 kali lagi. Saya minta malam ini mari kita bersihkan diri kita daripada kemalasan, banyak bicara, banyak tidur dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Dan saya minta kepada ketua regu, lakukan tugas masing-masing dengan baik ya. Begitu saya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.